Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat seorang peruqyah adalah bahwa agamanya harus Islam. Karena ruqyah syariah merupakan ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dilakukan dengan ikhlas, jika dianggap sebagai bagian dari ibadah, maka syarat pokok yang mendasar sekali adalah status pelakunya, peruqyahnya harus seorang muslim. Seorang peruqyah makanya harus beragama Islam, tidak boleh beragama lain. Tidak sah ruqyah jika dilakukan oleh seorang non-muslim. Sebab dalam proses pelaksanaan ruqyah ada faktor penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepadanya. Seorang non-muslim tidak memiliki kelayakan itu karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menukil perkataan Al-Imam Al-Maziri yang menceritakan adanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang meminta ruqyah kepada kalangan ahli kitab. Ada yang membolehkan dan ada pula yang membencinya. Yang membolehkan beralasan bahwa ruqyah tidak ubahnya seperti pengobatan medis. Syekh Ibnu bin Bas maksudnya pernah ditanya, apakah seorang Nasrani atau Yahudi boleh meruqyah seorang muslim? Beliau menjawab, boleh jika orang Nasrani atau Yahudi itu bukan golongan kafir harbi dan ruqyah yang mereka bacakan adalah ruqyah syariah. Adapun jika ruqyah itu dengan Taurat atau Injil yang diselewengkan, maka jawab beliau tidak boleh. Catatan ya. Jadi Abdullah bin Bas mengatakan boleh kita minta ruqyah kepada orang Nasrani dan Yahudi dengan syarat dia bukan dari golongan kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi adalah kafir yang memerangi, kafir yang membenci umat Islam, yang berusaha menghancurkan umat Islam. Dan juga harus dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan dengan kitab Taurat ataupun Injil yang sudah diselewengkan. Jadi ini satu pendapat dari bin Bas, boleh minta ruqyah kepada non-muslim tapi dengan syarat, dengan catatan, bukan tanpa catatan ya. Nah ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Jibrin juga ditanya hal yang sama. Jawaban beliau tegas bahwa tidak boleh menggunakan jasa non-muslim dalam pengobatan karena tidak adanya sifat amanah. Jadi Syekh Al-Jibrin mengatakan dengan tegas tidak boleh kita meminta pengobatan malah kepada non-muslim karena dia memiliki sifat tidak amanah. Ibnu Muflih telah menjelaskan secara panjang lebar dalam buku Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Karena orang-orang non-muslim itu senantiasa menyembunyikan permusuhan pada umat Islam.
Dikhawatirkan mereka akan menimbulkan bahaya pada umat Islam karena permusuhan mereka tidak akan hilang. Ya. Dalam salah satu ayat dikatakan walan tardo angkal yahud walan nasyara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Hatta tattabi'a millatahum, mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti adab-adab mereka, akhlak mereka. Sampai seperti itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, kebenciannya kepada kita agar kita mengikuti mereka. Nah, ini sudah dimaklumi bahwa kuat atau lemahnya pengaruh ruqyah tergantung pada kekuatan peruqyah. Jika sang peruqyah tidak bertakwa, maka ruqyahnya tidak akan memberikan manfaat. Sesungguhnya kalamullah hanya bisa diambil manfaatnya oleh orang yang beriman dan bertakwa. Ya, jelas ini ya. Oleh karena itu, pengobatan dengan ayat Al-Quran tidak sama tingkat keberhasilannya, disebabkan karakter sifat para peruqyahnya yang berbeda-beda pula. Jika sang peruqyah suka berbuat maksiat, fasik atau ahlil bid'ah, maka ruqyahnya tidak akan memberi manfaat karena minimnya keimanan dan keyakinan yang dimilikinya. Apalagi jika ia seorang Yahudi, Nasrani, orang musyrik atau orang yang murtad, ya. Bagaimana akan bisa diharapkan manfaatnya? Telah disebutkan dalam sebuah athar, banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu melaknatnya. Berdasarkan keterangan ini, maka tidak boleh meminta ruqyah kepada orang kafir karena dikhawatirkan ruqyah mereka mengandung syirik, mengundang jin, dan dengan kalimat yang tidak diketahui maknanya. Nah, 3 hal ini ya. Jadi otomatis kesimpulannya adalah bahwa kita tidak boleh meruqyah atau meminta ruqyah, ya, meminta ruqyah kepada non muslim. Karena apa? Karena dikhawatirkan mengandung kesyirikan yang pertama. Yang kedua, mengundang jin. Yang ketiga, kalimat yang dibacakan, kalimat yang disampaikan itu tidak diketahui maknanya. Nah, oleh karena itu jelas kita pada kesimpulan bahwa seorang peruqyah itu harus seorang muslim, harus orang yang beragama Islam. Tidak ada ceritanya seorang peruqyah itu orang non muslim. Dan juga diharapkan bukan seorang yang murtad, ya, tadinya dia Islam, kemudian dia murtad masuk agama non muslim, kemudian dia menjadi seorang peruqyah. Nggak boleh juga, walaupun dia bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh kepada pelaku kesyirikan mestinya, ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan singkat saya tentang syarat-syarat seorang peruqyah harus yang beragama Islam. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan share ke media-media sosial yang lain. Dan buat sahabat yang sudah mensubscribe channel saya, jazakumullah khairan jaza, ya, atas subscribe, ya, amal subscribe-nya mudah-mudahan menjadi ladang amal lipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat yang belum mensubscribe, silahkan subscribe channel saya, tekan tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan informasi yang terbaru dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.